Baik, kita akan membahas tentang listrik magnet, yaitu materi kapasitor. Yang pertama kita bahas adalah teori, lalu rumus, dan yang terakhir adalah contoh soalnya. Ada yang tahu apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Penemunya adalah Ewald George von Claeys. Umumnya, kapasitor terdiri atas dua pelat yang diletakkan sejajar tetapi tidak bersentuhan. Ketika kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor akan segera terisi muatan. Salah satu plat akan menerima muatan positif dan yang lainnya menerima muatan negatif. Jika pengisian muatan sudah mencapai maksimal, maka tidak ada lagi arus listrik. Jumlah muatan yang tersimpan dalam kapasitor memenuhi persamaan. Di situ bisa dilihat ya, itu cuma penurunannya aja, tapi sewaktu-waktu akan dipakai juga. Tipe kapasitor. Di sini kita hanya membagi menjadi dua, yaitu kapasitor sejajar dan kapasitor silinder. Kapasitor sejajar itu terdiri dari dua keping konduktor yang dipisahkan oleh sebuah lapisan isolator. Sedangkan kapasitor silinder itu bentuknya sudah pasti berbentuk silinder ya. Energi kapasitor memindahkan dari plat bermuatan negatif ke plat bermuatan positif. Rumusnya adalah W sama dengan setengah CV kuadrat. Itu merupakan penurunan dari rumus kapasitor. Rangkaian kapasitor terdiri atas dua rangkaian, yaitu seri dan paralel. Rangkaian kapasitor seri merupakan rangkaian yang terdiri dari dua buah dan lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri, sedangkan rangkaian kapasitor paralel dia disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Untuk gambarnya tadi bisa dilihat ya lebih jelas nih. Kita buka nih perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu tadi sejajar, sedangkan rangkaian paralel itu berderet. Untuk rumusnya itu bisa dilihat dan dicatat ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Kapasitor keping sejajar memiliki luas pelat 2 meter persegi, dipisahkan oleh udara sejauh 5 mm. Beda potensial sebesar 10.000 volt diberikan pada kapasitor tersebut. Yang pertama, tentukan kapasitansinya atau kapasitornya, lalu tentukan muatan pada masing-masing pelatnya. Masuk ke pembahasan, di situ udah ditulis ya, yang diketahuinya adalah delta V atau beda potensialnya yaitu 10.000, luas pelatnya adalah 2 meter persegi dan jaraknya adalah 5 mm. Lalu yang ditanya adalah kapasitornya, yang A, dan yang B adalah muatan masing-masing pelatnya. Masukin ke rumus C sama dengan E0 dikali A per D. E0-nya itu permisivitas dengan nilai ketetapan adalah 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. A-nya itu adalah luas pelatnya yaitu 2 dan D-nya itu adalah jaraknya yaitu 5. Jangan lupa dijadikan ke meter menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Terus hasil yang didapatkan adalah 3,54 dikali 10 pangkat minus 9. Dari mana tuh? Dari 8,85 dikaliin sama 2, hasilnya kan 17,7 dibagi 5. Hasilnya 3,54 dikali 10 pangkat minus 12 ditambah 3 menjadi 10 pangkat minus 9. Karena 10 pangkat minus 9 adalah nanofarad, dijadikan nanofarad menjadi 3,54 nanofarad. Soal nomor 2, terdapat sebuah kapasitor dengan besaran kapasitasnya itu 0,8 mikrofarad. Lalu dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Yang ditanya, berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Diketahui beda potensialnya 20 volt, nilai kapasitornya 0,8 mikrofarad. Karena mikrofarad dikaliinya berarti 10 pangkat minus 6. Oke, yang ditanya adalah muatannya. Kita udah dapet ya. Kita
kita udah pelajarin juga materinya, rumus dasarnya adalah C sama dengan Q dibagi V. Kita mencari Q-nya. Q-nya itu apa? Q itu muatan. Berarti muatan sama dengan C dikali V. Muatan sama dengan nilai kapasitornya dikali dengan beda potensialnya. Tinggal masukin deh ke rumus. Jadi 8 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10. Sehingga mendapatkan hasil 1,6 dikali 10 pangkat minus 4. Kenapa jadi 1,6 dikali 10 pangkat minus 4? Karena 8 dikali 20 itu kan 160. 160 dijadikan pecahan desimal. Jadi 1,6 dikali 10 pangkat minus 10 pangkat 2. Sehingga 1,6 dikali 10 pangkat minus 6 ditambah 2. Hasilnya adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 4. Oke, soal selanjutnya 3 kapasitor terangkai yaitu seri dan paralel seperti pada gambar ya. Jika C1 sama dengan 2 mikrofarad, C2 sama dengan 4 mikrofarad, C3 sama dengan 6 mikrofarad, C4 sama dengan 5 mikrofarad, dan C5 adalah 10 mikrofarad. Yang ditanya adalah kapasitas penggantinya adalah, oke, kita bisa lihat gambarnya ya. Oke, kita tulis dulu C1 tadi kan 2 mikrofarad, terus C2-nya 4 mikrofarad, C3-nya 6 mikrofarad, C4-nya 5 mikrofarad, dan C5-nya adalah 10 mikrofarad. Yang ditanya adalah kapasitor penggantinya. Oke, untuk C2 dan C3 itu merupakan rangkaian kapasitor seri atau paralel. Yaps, itu merupakan rangkaian kapasitor paralel sehingga tinggal dijumlahin aja langsung. Untuk mencari kapasitor pengganti sama dengan C2 ditambah C3, yaitu 4 ditambah 6 sehingga dapat hasilnya 10 mikrofarad. Oke, sekarang tinggal digabungin aja berarti ya. 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CP ditambah 1 per C4 ditambah 1 per C5. Oke, berarti tadi C1-nya 2, CP-nya itu 10, C4-nya itu 5, dan C5-nya adalah 10. Oke, kita samakan penyebutnya ya. Sama-sama bisa dibagi 10 ya. Berarti menjadi hasilnya 1 per C sama dengan 9 per 10. Jangan lupa dibalik ya. C sama dengan 10 per 9 mikrofarad.